Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Sehat semua? Sehat. Ya, baik ya. Sehat, Bu, sehat. Ya, baik. Syukur ya kita sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita ini dengan baik sampai nanti saya persilakan ya yang mau memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Hater. Terima kasih ya kepada Pak Hater sudah memimpin kita dalam doa. Baik ya. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi ini yaitu masalah konsep K3 ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan materi untuk kita, Ibu ingin tahu dulu ada nggak yang tahu apa itu K3? Silahkan kalau ada yang tahu ya. Saya, Bu. Baik, silahkan Pak Desi. K3 itu, Bu, singkatan dari keselamatan, kesehatan, kerja, Bu. Mantap, bagus ya. Terima kasih Pak Desi. Ya, Bu. Baik ya, berarti sebelum Ibu menjelaskan sudah ada yang tahu ya apa itu K3. Baik ya, kita lanjutkan dengan materi ini. Ya, konsep keselamatan dan kesehatan kerja ya. Mungkin dalam hal ini kita tahu ya bahwa dalam melakukan pekerjaan kita, melaksanakan pekerjaan kita hari-hari, baik itu di dunia perkantoran ya atau terlebih lagi di dunia industri, tentunya K3 ini betul-betul harus kita perhatikan ya. Nah, dalam K3, keselamatan dan kesehatan kerja ini secara khususnya di dunia perkantoran ya, itu ada dua hal pokok ya. Yang pertama itu yang dalam bentuk larangan ya. Dalam bentuk larangan apa yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan kerja itu ya. Nah, K3 yang kedua yaitu keselamatan kesehatan kerja yang ada kaitannya dengan personilnya atau individunya. Jadi untuk keselamatan individu ya, itu juga yang kita terapkan. Jadi sekali ada dua, satunya dalam bentuk larangan, yang satunya fokus ke keselamatan individu ya. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut nih, mungkin lebih asik ya, lebih ramai kalau materi ini kita bahas saja dalam kelompok ya. Dalam kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Pertama tadi ada 3 orang. Di situ ada Ibu Dona, Ibu Eka, dan Pak Desi. Kemudian kelompok dan Ibu Yetri ya. Nah, silakan saya bagikan aja ya. Bagikan untuk kelompok pertama ya, yang berupa larangan ya, yang berupa larangan atau peringatan apa yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya tanda-tanda itu apa ya, biasanya kan sering ada dalam bentuk gambar, lalu gambar ini artinya apa ya. Nah, itu yang diberikan nanti contohnya apa saja. Kemudian yang untuk keselamatan perorangannya ya, pribadinya ya, apa itu namanya, karyawannya. Nah, apa saja untuk alat pengaman diri pada saat kita melakukan pekerjaan kita ya, itu yang harus kita terapkan demi keselamatan kita dalam melaksanakan aktivitas kita pada saat kita bekerja. Baik ya, Ibu berikan waktu untuk dua kelompok tadi yang sudah dibagikan
untuk membahas materi itu. Sekali lagi ya, kelompok pertama tadi, yaitu yang dalam bentuk larangan, ya, yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian yang kelompok 2 membahas tentang K3 yang kaitannya dengan personilnya langsung. Apa saja itu silahkan kita mulai sekarang ya, waktunya 5 menit. Baik ya, waktu untuk berdiskusi Ibu kita cukup. Ya, sekarang kita akan membahas bersama-sama ya hasil diskusi. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Ibu persilakan menyampaikan pendapatnya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok 1. Tanda-tanda larangan itu seperti larangan tidak boleh sembarangan berhenti, kemudian tidak boleh merokok, kemudian tidak boleh masuk, kemudian di situ larangan seperti arah jalan itu Bu, menunjukkan arahnya mungkin jalannya tidak boleh menyelip kendaraan lain atau jalannya bertikungan atau nanti ada larangan mungkin jalannya nanjak atau jalannya turun. Mungkin itu jawaban dari kelompok 1. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang kami dari kelompok 2. Contoh dari keselamatan kerja, ini khusus untuk perlindungan diri ya, itu berupa helm, sabuk, sepatu bot, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Yang berupa larangan, misalnya dilarang merokok, dilarang menyentuh, mungkin ya ada mungkin di tempat kita bekerja itu ada peralatan listrik yang tidak boleh kita sentuh, lalu di situ ada tandanya dilarang menyentuh, itu nggak boleh kita sentuh ya. Kita harus patuh taat dengan K3 ini ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga untuk pengamanan diri ya, itu juga harus kita patuhi. Misalnya kalau saat bekerja kita harus menggunakan sarung tangan, ya harus sarung tangan, memakai helm, memakai sepatu bot, ya dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebagai kesimpulan tadi yaitu tadi untuk K3-nya keselamatan kesehatan kerja ada 2 hal pokok tadi ya, yang ada dalam bentuk larangan, ya. Kemudian ada yang dalam bentuk khusus keamanan bagi personil itu sendiri. Ya. Dan itu semua harus ditaati. Kalau misalnya ada seperti tanda tidak boleh dilewati, artinya kita tidak boleh melewati jalan itu. Ya. Kalau sudah ada larangan, kita harus taat, harus patuh ya. Siapa tahu nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu gunanya tanda-tanda itu dipasang atau ditampilkan di tempat kerja tersebut ya. Baik ya, materi kita sudah selesai untuk pagi ini. Ibu mengucapkan terima kasih semua atas partisipasinya ya, dan Ibu lihat tadi diskusinya semangat, materi yang disampaikan ya, dan kalau Ibu nilai semuanya sudah bisa memahami materi ini ya, dan tidak salahnya juga Ibu ingatkan materi ini bisa dibaca-baca kembali di rumah ya. Tetap semangat ya, sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya ya. Nah, sebelum kita kembali ya ke rumah kita masing-masing, saya minta kembali salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa ya, karena kita sudah mengakhiri pelajaran kita dengan baik dan supaya kita bisa mengingat menerima pelajaran itu dan kita juga kembali ke rumah kita masing-masing dalam keadaan selamat. Saya persilahkan untuk yang bertugas hari ini. Atau Pak Haterman, silakan bawa kita dalam doa ya.
Terima kasih kepada Pak Herman yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya. Silahkan ya, perhatikan peralatannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran kita berikutnya. Selamat pagi.